Subhanallah, Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema penangkal ampuh penyakit ain. Wah, sudah dijelaskan sama guru-guru kita. Tapi ada pertanyaan yang belum terjawab sama Ustadz Syam nih. Apa itu, tentang apa tuh? Yang tadi loh, yang digantungin itu loh, yang tertunda itu loh. Yang kita berdiri di situ Yang itu kita loh. berdiri di Yang situ. garing itu. Apa sih? Emang bener ya, jin itu bisa iri atau dengki sama kita hingga kita bisa kena penyakit ain Ustadz. Itu Baik. termasuk apa? Termasuk sihir kiriman kah? Oke, Aku siap. mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, Tabe, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada keburukan yang bisa menimpa kita baik dari langit dan dari bumi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha melindungi. Perbedaan antara ain, sihir, jin gitu ya. Kalau sihir dan jin itu ada expirednya. Kata para ulama Ada gitu ya. expired ya. Kata para ulama kalau sihir itu ada kontraknya, masa kontraknya gitu ya. Berapa kontraknya dengan si dukunnya, si tukang sihirnya, itu juga berlaku berapa lama gitu ya. Kan ada kontraknya, kamu mau bikin dia ngapain? Saya mau bikin dia pisah dari pasangannya. Jadi kalau udah pisah udah selesai. Oh gitu ya? Ada kontraknya gitu ya. Jin pun demikian, nggak bisa juga dia berlama-lama di dalam tubuh manusia gitu. Kemudian kalau ain, kata para ulama itu tidak ada masa expirednya. Jadi kalau ain itu tidak ada masa expirednya sampai diajarkan oleh baginda Nabi SAW cara menghilangkannya. Nah nanti dijelaskan oleh guru-guru kita. Maka subhanallah itu perbedaan yang mendasar. Kemudian yang kedua, kalau ain itu bisa dilakukan siapa saja. Artinya tidak melihat apakah dia adalah dukun, apakah dia adalah orang yang benci. Ain itu bisa terpancar meskipun dia adalah orang saleh. Kenapa? Karena di segmen sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa sahabat yang namanya Sahal bin Hunayf ini adalah sahabatnya yang melihatnya, bukan orang lain gitu. Orang terdekat yang melihatnya, berarti bukan dari orang yang jahat juga. Kalau ain, tapi kalau sihir nggak mungkin kita, misalnya kita sahabatan nih ya Son ya. Misalnya aku tulus misalnya sahabat sama Sony, nggak mungkin aku kirim sihir ke Sony, ngapain gitu ya. Kirim makanan paling. Kirim makanan palingan. Maka subhanallah kalau sihir dan ain itu berbeda. Ketika sihir itu adalah niat jahatnya, kalau ain itu bisa niat jahat, bisa juga niat kagum terhadapnya. Bahkan dari orang-orang yang soleh. Dan dia juga tidak tahu bahwa dirinya punya penyakit ain itu. Atau dia punya mata yang jahat bagi orang lain. Maka subhanallah ini perbedaan mendasar. Kemudian bagaimana sih tanda-tandanya kalau misalnya orang udah terkena ain? Wallahu ta'ala alam, kami bukan praktisi di bidang itu, namun ini yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya misal dia seperti orang yang sering diare tapi enggak sembuh-sembuh, atau misalnya sering banyak berkeringat, misal dia sering berkumpul banyak liur di dalam mulutnya gitu ya. Kemudian disebutkan penyakit-penyakit yang lainnya dan tidak akan berpindah sebelum organ tersebut rusak. Nah ini juga bagian para sihir. Sebenarnya sihir dan ain itu mirip-mirip tapi ada perbedaan sedikit saja. Makanya dalam surah Al-Falaq itu disebutkan secara umum saja. Syarri hasidin idza hasad. Orang yang hasad ketika dia hasad. Bukan ainin, wamin ainin. Tidak disebutkan dari mata gitu ya, tapi dari orang yang hasad. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah jin bisa membuat kita terkena ain? Iya. Sebenarnya jin itu bagian daripada sihir. Dan jin itu bisa mengambil kesempatan ketika ain itu ada. Jadi jin itu ngambil kesempatan doang sebenarnya. Bukan jinnya yang ain, tapi jinnya itu ngambil kesempatan. Jadi ketika orang terkena ain dia masuk gitu? Iya. Serem juga ya. Berarti Ngambil ain lebih kesempatan. serem daripada sihir ya? Bisa jadi. Bisa jadi karena yang tadi Ustadz bilang nggak harus benci. Betul. Kagum aja juga bisa orang kena gitu kan. Ya Allah, terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Tadi jamaah sudah dijelaskan ya ciri-cirinya ya. Mungkin nanti kita akan belajar juga nih kalau misalnya mungkin ada yang terkena ciri-ciri itu, ada yang mengalami, ada penangkalnya juga nanti akan kita sebutkan, nanti kita pelajari sama guru-guru kita jam yang ada di rumah. Karena hati-hati ya, ain apalagi di media sosial nih. Ada tayangannya nih, ini dia tayangannya. Silakan. I want to stop for a moment and talk about Instagram and Facebook and your little profile pictures for 1 second.
Everything that happens in your life, you take a nice picture of it and push it up. Doesn't it happen nowadays? Watch out, be careful. People are suffering and struggling. Why? Al-aynu haqq. You need to know this. The evil eye is the truth. The hadith says, you are inviting people to have the evil eye on you. Look what I ate. Wallahi, I've seen people's profiles. Every meal, they change the picture. Why? Because I had turkey. Wow. Did you have turkey? They say, I had this lasagna. And you need to know how to pronounce it as well, and how to spell it as well. And I had this and that, and this is the juice I had, and the drink I had, and this is where I went, and this is the hotel I stayed in, and this is how beautiful this was, this is the dress I bought, and this, every single thing. And every while, you dress your child and the picture is up. Ini masalah ini. Masalahnya yang disebutkan tadi aku banget. Ya Allah. Alhamdulillah akhirnya sadar. Akhirnya sadar. Karena aku lihat postingan-postingan, aduh memang gemes sih. Tapi Seneng ada sih. ininya juga Iya. gitu. Aduh, Ustadz Maulana, Iya. penangkalnya apa kata-katanya selain tadi Ustadz Maulana bilang ada Masya Allah. Ada lagi gak sih yang lain? Aku kayaknya butuh itu Ustadz Maulana. Ada 3. Apa itu Ustadz Ada Maulana? 3 proses permasalahan yang harus kita selesaikan. Mohon penjelasannya Mau Ustadz Maulana. tahu? Mau tahu banget. Kita bahas. Izin Nabi, izin Sasam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Terima kasih banyak tim Islam Tindak yang mengantarkan tema hari ini. Yang membuat ramuan tema ini harus begini, harus begini, harus begini. Kenapa? Karena yang rentang dapat ain adalah kita semua yang ini. Yang ada di TV, orang nonton kita di TV. Oh, iya ya bener. Ustadz, mukanya glowing banget. Waduh. Tapi emang bener sih, mukanya glowing banget loh, cerah gitu loh. Kan di make upin tadi. Oh gitu. Ya, kita mulai dulu ya. Ya. Ini bener, kayaknya ada. Silakan. Nih, ada kita praktek dulu ya. Ini kacamatanya mahal nih. Bagus kayaknya nih. Oh bener kan, bagus Tasnya banget. aja begitu. Ya, waduh tampan sekali Ustadz. Enak aja, jangan ngomong begitu. Kenapa? Tadi kan udah diajarin. Kalau mau memuji-muji, baca dulu Masya Allah. Oh, Masya Allah ya, lupa. Itu kan Iya. artinya atas kehendak Allah, bukan karena saya. Masya Allah tampan sekali guruku ya. Kenapa itu udah dipuji? Kenapa jadi geli sendiri gitu? Geli saya. Kan Ya udah- Allah. Kan udah ada Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu. Jadi Allah. mohon maaf kepada jamaah yang di rumah. Sebelum memuji siapapun. Sahabat kita, anak kita. Ih Masya Allah gemuknya. Masya Allah cantiknya. Jadi harus diucapkan dulu. Masya Allah baru memuji anak. Masya Allah pintarnya anakku. Itu. Lalu berikutnya. Apa? Waduh, ini Keren luar kacamatanya. biasa ini. Kayaknya bisa buat lihat masa depan tuh kacamatanya tuh ya. Oh. Dielapin. Makin kinclong. Ini merek yang dipakai artis-artis. Oh. Keren banget. Dielap. Keren Gak abis. boleh bilang gitu juga. Loh, kan- Nah kalau kepada manusia harus ngucapin Masya Allah. Nah kepada benda ada lagi bacaannya. Benda juga ada. Termasuk mobil. Hah, tahu nggak mobilnya Sony bisa rusak? Bisa jadi gara-gara saya ngucapinnya. Jangan. Atau siapa yang, ih bagus banget mobilnya tiba-tiba Iya. rusak kan. Iya, benar. Sama semua benda pun tidak boleh dipuji langsung. Oh, Harus gitu. ucapkan dulu. Apa bacaannya? Apa Ustaz? Allahumma barik fi. Allahumma barik fi. Iya. Jadi aku Coba harus- ulang. Aku bilang Allahumma barik fi dulu ya. Ya baru memuji. Allahumma barik fi. Ini kacamata yang dipakai artis-artis nih. Iya dong. Setiap yang pakai ketampanannya meningkat Mudah-mudahan 1000 yang kasih kali saya lipat. nonton Islam Tinda ya. Masya Allah. Ketahuan dong kalau dikasih. Jadi gitu. Oke, Jadi Allahumma harusnya barik fi ya. Allahumma barik fi. Nah Allahumma ini barik fi. bacaan yang kita baca ketika kita termasuk rumah. Oh, Rumah, Allahumma Allahumma barik fi, mobil atau benda-benda apapun. Dan ada lagi yang ketiga lagi. Berarti udah aman nih dari tadi Aduh, muji-muji. ya, Kalau orang pakai aku- Masya Allah, benda pakai Allahumma barik fi. Ini baru nih, tipe laki-laki idaman. Pasti Ya, ya, ototnya, ya, ya. ototnya kencang banget karena rajin nyapu. Ya ampun, pada suka pasti Ini kayak lagi gini. nih,
buat yang di rumah. Kalau kita melihat orang yang rajin, Salahmu. orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang rajin. Rajin banget, tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi Ustaz Maulana. Itu bacaannya. Kalau orang kegiatannya bagus banget, rajin banget, harus baca la haula wala quwata illa billah. Takutnya nanti terjadi yang namanya ujub pada dirinya, sombong pada dirinya. Ya Jangan pernah memuji orang. Jangan engkau penggal leher saudaramu. Iya. Apa maksudnya menggal leher saudara? Artinya engkau memuji berlebihan sehingga dia merasa puas pada dirinya. Sehingga tidak mau lagi bekerja, tidak mau lagi belajar. Karena dengan puas dengan dirinya. Oh baik, berarti ternyata nggak cuma benda doang orang, tapi sifat Termasuk orang yang baik itu harus dipuji. rajin dan sebagainya. Harusnya baca dulu la haula wala quwata illa billah. Dan tidak mesti langsung diucapkan, dalam hati aja. Oh dalam hati aja. Oh ada satu lagi belum aku puji. Allahumma barik fi, cincinnya bagus banget. Ini baru pasti ya. Ini batu bacan ya. Kalau disebutin itu kena juga gak penyakit? Kena lah. Kena ya? Nanti hilang ini. Oh ya Allah, Tiba-tiba hilang aja. itu tadi contoh-contoh ya jamaah yang ada di rumah ya. Dan alhamdulillah semoga jamaah juga lebih paham dengan bacaan-bacaan kalau kita mau memuji. Masya Allah, kalau memuji orang, kalau orang. Allahumma barik fi. Bunda. Kemudian kalau sifatnya rajin dan sebagainya, pinter. La bacanya, haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Ini sangat berarti sekali untuk kita semua ya jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu kita lanjutkan lagi tema kita hari ini. Sekarang aku mau ngasih kesempatan dari jamaah yang ada di rumah. Aku baca ini pertanyaannya. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Bagus sekali suaranya Ustadz Maulana. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah. Langsung praktek ya. Hah? Langsung praktek dong. Jamaah yang ada di rumah, pertanyaan pertama nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah difitnah dan pernah juga dizolimi saudara. Tapi setiap saya mengingat mereka pasti besok atau lusanya mereka sakit atau celaka. Apa itu termasuk ain atau karma buat mereka Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ustadz siapa mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah satu musibah menimpa sesuatu kecuali dia memang sudah targetnya. Jadi kalau ada orang sakit memang udah ditargetkan sakit sama Allah. Kalau ada orang yang kena kecelakaan mungkin memang sudah ditakdirkan sama Allah. Diataskan sebab kezalimannya sendiri. Misal ada orang kecelakaan di jalan mungkin karena kelalaiannya sendiri. Bisa zalimul li nafsi. Tapi bisa juga ada orang udah pelan, udah jalannya sesuai ini. Tapi memang udah ditakdirkan sama Allah gitu ya. Maka subhanallah sedikit mengomentari pertanyaannya, jangan mengatakan pasti. Ya jangan mengatakan pasti besoknya sakit, jangan. Karena kita nggak pernah bisa memastikan masa depan, prediksi saja kita selalu salah. Apalagi kalau kita memastikannya. Lalu pertanyaannya apakah karena saya pernah dizalimi? Kalaupun saudara kami yang bertanya merasa seperti itu maka maafkanlah saudaranya. Kenapa? Memaafkan itu tidak ada ruginya. Memaafkan orang yang pernah menzalimi kita tidak ada ruginya. Bahkan itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita di hari kiamat. Kenapa? Karena mungkin kita nggak bisa masuk surga karena pahala sholat kita nggak ada yang khusyuk gitu ya. Puasa kita nggak ada yang khusyuk tapi tiba-tiba Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena kita memaafkan orang yang pernah menzalimi kita. Toh mungkin saudaranya udah pernah minta maaf. Maafkan dengan tulus, maafkan dengan ikhlas. Insya Allah kejadian-kejadian seperti ini bisa dihindari. Dan ingat kalau kita zalimi orang tetap doa orang yang terzalimi itu pasti terkabul ya, pasti diijabah sama Allah, maka bisa jadi juga karena doanya yang terzalimi tadi. Allah taala alam. Terima kasih Ustaz Syam. Pertanyaan selanjutnya jamaah yang ada di rumah, Instagram dari hamba Allah nih, aku bacain lagi ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar ain juga bisa datang dari maaf nih, orang yang memiliki kekurangan fisik seperti orang tidak mampu melihat lagi Ustadz. Soalnya saudara saya tuh katanya terkena ain, tapi kata Ustadz yang membantu mengobati, katanya ainnya datang dari maaf orang yang tidak bisa lagi melihat. Bukannya harusnya ain lewat pandangan ya Ustadz? Pertanyaannya bagus banget nih karena tadi Ustadz Abi Maki menjelaskan kalau mata itu adalah senapan, tapi kali ini orang yang tidak bisa melihat. Ini aku butuh jawaban melalui tausiah nih kalau gini. Panjang nih Ustadz Abi Maki. Silakan Abi, mohon jawabannya. Maulana, izin Ustadz Syam, bismillah.
Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Subhanallah, pertanyaan sangat bagus sekali. Apakah memang bisa jadi yang namanya ain ini bukan dari mata tapi ada sesuatu hal yang lain? Kenapa? Lihat dalam perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kata-kata yang tepat sekali. Kalimatnya dengan indah sekali. Nafsul ain la yatawaqqaf ala ru'ya. Bal qad yakunu lil a'ma fatu'athir ala nafsihi. Subhanallah. Walau lam yara. Artinya ketika orang yang tidak bisa melihat, lalu dia bisa membayangkan apa yang dia dengar, iya, maka itulah senjatanya. Ketika dia ini tidak melihat, namun dia bisa mendengar lalu membayangkan. Ataupun disampaikan, tahu nggak fulan kemarin begini, begini, begini. Masya Allah wajahnya begini, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau itu bagus, ya. Tapi kalau mengatakan kemarin fulan begini, begini, begini. Dalam hatinya, oh imma kekaguman, imma dia ada hasad. Karena apa? Karena yang namanya hasad itu bisa dimiliki oleh siapapun. Imma kepada manusia yang sehat, yang sakit, hasad itu ada. Bukan berarti orang yang tidak bisa melihat tidak punya hasad. Bukankah Rasulullah saat mau perang Uhud tiba-tiba dijaga oleh seorang Yahudi dengan menjaganya. Nggak boleh lewat sini, nggak boleh lewat sini. Kata Rasulullah, oh ternyata dia tidak bisa melihat. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah da'ni adribu. Izinkan saya memukulnya, dia sudah tidak bisa melihat, menghalangi jalan kita lagi. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Jangan dipukul Umar, innahu a'mal basar wa a'mal basirah. Iya, berarti orang yang tidak bisa melihat hasad itu ada. Pelurunya punya, imma hasad, imma dia ini ada rasa bangga tanpa melihat. Tapi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya tasawwaru bima wasafah. Dia bisa memikirkan, dia bisa merenungkan dan biasa bisa membayangkan apa yang ada di dalam pikirannya. Berarti punten. Kita coba, kita tidak bisa melihat dalam kuburan. Bisakah kita membayangkan dalam kuburan? Bisa. Kita tidak bisa sekarang untuk ke Mekah. Bisakah kita bisa membayangkan Ka'bah di depan kita? Bisa. Kita tidak bisa berjumpa dengan ibu kita. Seakan-akan kita bisa melihat ibu kita. Kenapa? Dibayangkan dengan pikiran kita. Maka ada perkataan ka'anna katarahu. Seakan-akan Anda melihatnya padahal tidak ada di depan Anda. Pun sama bagi orang yang tidak bisa melihat. Kenapa? Karena punya pikiran, bisa membayangkan dengan tepat, dengan apa yang ada, tinggal ada di dalam hatinya. Mengucapkan Masya Allah kah? Mengucapkan Subhanallah kah? Ataupun mengucapkan Tabarakallah kah? Atau mengucapkan La haula wa la quwata illa billah kah? Namun yang jelas dengan mengatakan tidak ada alasan bahwa orang yang tidak bisa melihat tidak bisa untuk menyebarkan ain. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Binatang kecil saja kalau dia hasad sampai sekarang sunnah untuk dibunuhnya. Apa coba? Cicak. Cicak itu sunnah. Padahal waktu menyalanya api di zaman Nabi Ibrahim akan dibakar. Semua binatang mencoba untuk mematikannya. Tapi cicak yang kecil meniup-niupkan padahal nggak ada faedahnya. Tapi apa? Niat dari hatinya yang buruk sampai hari ini. Sunnah kalau membunuh cicak. Itulah kalimat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, berarti dari membayangkan doang aja bisa terkena penyakit ain. Terima kasih Abi untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Dari mata, dari perkataan, membayangkan bisa kena penyakit. Aduh serem banget penyakit ain tuh ya. Ustaz Maulana, kalau gitu aku mohon apa nih ya jawabannya nih untuk penyembuhan gitu. Penyakit ain buat orang dewasa, laki-laki atau perempuan. Tapi yang simpel aja. Jangan yang susah. Iya mana nih? Kenapa nak kena pilasa? Napa nak kutana agak paburana? Atas Ustaz, ulah abakan gitu. Kan kayak orang bangsa saya. Atas sobat. Iya roh Nggak paham juga. Ustaz Abi maki. Iya roh napa nak kutana agak paburana agak Mohon paburana. kan diterangkan deh teman ada jalan minum kita mah kitu wae hasad mah. Aya we hasad di mana-mana we. Seru nih kalau kayak gini nih. Ya kalau gitu jangan kemana-mana. Habis ini akan dijawab sama guru-guru kita. Mereka dijawab mengenai jawaban yang dibutuhkan ya. Gak lama ya Ustaz Syam ya. Insya Allah. Yuk tetap di Islam itu indah yuk. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Kesingenan.